Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat, hafizakumullah ta'ala. Pertemuan lalu kita menyelesaikan tentang an-naskhu, ya, nasikh dan mansukh. Ada berapa macam nasakh mansukh kemarin? Antum? Masuk 3. Coba sebutkan. Cik kurang. Berarti ada berapa total? Ada 4. Naskhul Quran bil Quran, ya. Quran bis sunnah, sunnah bis sunnah, sunnah bil Quran. Jadi ada 4. Naskhul Quran bil Quran. Nah, di dalam nasakh Quran dengan Quran ada 3, Ustaz. Naskhut tilawah ma'a baqa'il hukmi. Naskhut tilawah wal hukmi ma'an. Terus ada naskhul hukmi wa baqa'ut tilawah. Kebanyakan di sini, ya, berarti, ya. Hukumnya sudah enggak tapi tilawahnya masih. Nah, itu hubungannya naskhul Quran bil Quran, ada 3. Tapi kalau nasakh tok ada 4. Quran bil Quran, sunnah bis sunnah, sunnah bil Quran. Kemudian satu lagi apa? Al-Quran bis sunnah, naskhul Quran bis sunnah. Ya. Quran bil Quran, ya, sudah kita bahas. Seperti ya ayyuhal muzzammil, gitu, ya. Qumil laila illa qalila dinasakh dengan faqra'u ma tayassara minal Quran. Wajibnya qiyamul lail dinasakh dengan sunahnya, yaitu semampunya dari ayat Al-Quran yang dibaca. Kemudian sunnah dihapus dengan sunnah. Apa contohnya? Hadisnya? Ya, gimana sabda Nabi Ustaz Ahmad? Hafalan, pakai hafalan. Anti hafalan. Hadisnya gimana? Lah, ya, tentang ziarah kubur itu. Ada yang hafal tanpa melihat buku? Anti? Kubur. Ya, ala fazuruha. Cuma dikit aja dihafal aja, ya. Iya. Saya dulu ngapalin hadis ini waktu kelas 1 SMA, gitu, ya. Karena waktu itu belajar usul fikih, kan. Jadi belajar kayak begini. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Jadi kita 1 SMA itu diajari usul fikih, ya, untuk basic. Terus kelas 2, kelas 3 SMA juga masih belajar usul fikih terus. Makanya ketika sekolah di perguruan tinggi di Baitul Hikmah, ya usul fikih lagi bersama Ustadz Badrul Tamam, itu lebih berat lagi pembahasannya. Lalu ke luar negeri, ya usul fikih lagi dipelajari, dan pindah fakultas usul fikih lagi. Selalu ada pelajaran itu. Begitu, ya. Nah, ini nasikh mansukh itu dipelajari dalam usul fikih juga. Di ulumul Quran dibahas juga. Naskhus sunnah bis sunnah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, langsung ala fazuruha. Berarti dulu pernah tidak boleh.
Kemudian contoh naskhus sunnah bil Quran, ya itu adalah hadis yang dari siapa? Al-Bara' bin Azib. Kana sallallahu alaihi wasallam tawajjaha baital maqdisi fi sholati 16 atau 17 syahra. Dihapus dengan fawalli surah Al-Baqarah 144. Nah itu juga percontoh itu antum hafalin aja itu. Hadis Bara' bin Azib 17-16 bulan Nabi ngadep sana. Kemudian dihapus, dinasakh dengan firman Allah Ta'ala Al-Baqarah 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Monggo murajaah tuh. Sekali ini antum paham dan menghafalkannya, insya Allah seterusnya antum tinggal sudah di dalam kepala, bukan di luar kepala ya. Ini di luar kepala berarti lali. Nas yang selanjutnya terakhir, naskhul Quran bis sunnah, yaitu dihapusnya ayat Quran dengan sunnah. Seperti apa? Firman Allah Al-Baqarah 180 ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-mal, yani khairanil wasiyah, lazim antusi wasiyatan lil walidain, bapak ibu, aqrabin, saudara-saudara, bil ma'ruf, sesuai yang ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin. Ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang bertakwa. Terhapus ayat ini hukumnya ya dengan tilawahnya masih ya. Hukumnya dengan hadis Rasul riwayat Abu Dawud, yaitu apa? La wasiyyata liwarithin. Ahli waris ini kan boleh zaman dulu diwasiati. Ya, wasiat itu gimana contohnya? Ustadz Ahmad, wasiat itu contohnya gimana? Cocok ya? belum cocok ya? Nanti kalau saya mati nanti Supra ini milik kamu gitu ya umpamanya. Nah, itu tidak boleh bagi siapa yang dilarang untuk dikasih warisan wasiat itu. Siapa yang dilarang mendapatkan wasiat? Nah, kalau orang lain selain kerabat boleh enggak yang tidak dapat warisan? Wasiat boleh enggak bagi orang lain? Menurut antum boleh enggak? Wasiat boleh? Ya, maksimal sepertiga boleh. Wasiat itu bukan untuk kerabat tapi untuk di luar kerabat. Boleh. Nanti kalau Ustadz Ahmad meninggal, bukan saya yang ngasih contoh ya. Ini kalau Ustadz Ahmad meninggal boleh mewasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan. Di bawah sepertiga boleh. Nanti kalau antum meninggal, motor ini buat dia, gitu, di luar kerabat. Ya, tidak boleh sepertiga. Pas mentok sepertiga, lebih dari sepertiga tidak boleh. Kalau pas atau di bawahnya, ya maka mentoknya segitu boleh. Jadi dihitung dulu itu. Ini rumah ini nilainya berapa, ini berapa. Kalau ada wasiat, kalau nggak ada ya udah untuk ahli waris semuanya. Begitu. Kadang kan punya teman dekat ya, bapak punya teman dekat, nanti diurusi ini maisyahnya apa gimana. Kemudian itu ya pertemuan lalu, kutiba alaikum idza hadara, dihapus dengan apa? La wasiyyata liwarithin. Tidak boleh ada wasiat sedikit pun bagi ahli waris. Maka kebiasaan di masyarakat itu dilarang ya. Engko nek aku mati kowe entuk iki, kowe entuk iki, enggak boleh. Kecuali begini, iki nggo kowe enggak apa-apa.
dari sekarang. Sebelum aku meninggal pun kamu ini punyamu, udah tak berikan. Itu kalau Arab gampang ke urusan anak-anaknya ngono. Bismillah. Selesai itu kemudian apa hikmahnya nasikh mansukh, mungkin disebutkan Ustazah Najiha hikmahnya dari nasikh yang anti ketahui. Gimana? Enggak. Kemudian jadi badal alias nasikh itu pasti ada penggantinya kan. Nah, ada hikmah kan dalam pergantian itu. Hikmah yang pertama disebutkan tadi berarti hukum yang mengganti itu lebih ringan gitu ya. Hukum yang mengganti lebih ringan. Hukum yang mengganti lebih ringan gitu Mas Andi. Terus apa lagi? Penggantinya adalah kalau lebih ringan berarti itu tujuannya ada agar apa? Meringankan kan gitu. Rahmat Allah bagi manusia. Terus ada lagi pergantian yang bagaimana sifatnya? Jadi hukum pengganti lebih ringan. Terus hukum pengganti apa statusnya? Setara. Apa hikmahnya? Iqra'i enggak apa-apa. Apa hikmahnya? Nasikh mansukh. Hukum yang dulu dijalankan sekarang lebih ringan. Seperti masalah puasa ya. Zaman dulu puasa itu kalau udah ketiduran udah lanjut sampai maghrib lagi, nggak boleh makan, nggak boleh apa-apa. Kemudian ditakhfif dengan ayat Allah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Boleh tidur, boleh apa boleh, yang penting sampai fajar. Itu berarti lebih ringan rahmat Allah. Terus yang setara hikmahnya apa? Contohnya adalah ya. Kemudian terakhir apa? Badalnya lebih berat atau lebih ringan? Badal yang terakhir lebih hikmahnya apa? Badalnya kok lebih berat? Gimana? Apa hikmahnya? Iya, nah itu lebih agar menunjukkan bahwasanya Allah itu maha pengasih bagi hambanya, karena meskipun berat tapi berangsur gitu. Seperti apa contohnya? Khomer, haramnya khomer gitu ya, sampai 4 kali. Ini menunjukkan bahwasanya Allah maha pengasih dengan meskipun lebih berat tapi Allah peduli gitu loh terhadap kondisi saat itu dengan cara apa? Dikasih tahapan. Semoga antum paham dan bisa menghafalkannya gitu ya. Itu yang paling penting soalnya nasikh mansukh. Saya pernah nonton video waktu itu debat antara Islam dan Kristen, ada Dr. Muinuddinillah Basri. Beliau saat itu ada orang Kristen yang mendebat.
para pembicara itu, ada Ustadz Solehan, ada Ustadz Muin, ada satu lagi Ustadz siapa. Nah, ditanya masalah itu, Al-Quran itu nggak konsekuen, berubah-ubah. Kadang hukumnya begini, kadang begitu. Orang Kristen yang nanya gitu. Yang bisa jawab yang paham nasikh mansuh. Ustadz Muin waktu itu yang maju. Itu membalas ini. Jawaban dari orang itu. Maka penting kan tahu seperti itu? Iya. Antum harus ngapalin ini. Lumayan, ada contohnya, ada hadisnya. Terus bisa diamalkan ya dengan cara kita mengetahui betapa sayangnya Allah pada kita melalui nasikh mansukh ini. Plus bisa nanti melindungi agama ini dari serangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu tujuannya. Bukan untuk biar bisa berdebat, enggak, supaya bisa melindungi agama gitu aja. Kalau ada orang orientalis lagi menyerang kita. Sekarang dibuka kitabnya, pembahasan yang baru yaitu Al-Faslul Ashir, bagian yang ke-10, yaitu qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ilmi al-muhkamu wal mutasyabih. Ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih. Muhkam. Apa itu muhkam? Ta'rifuhuma. Definisi muhkam secara bahasa ya. Jadi ini dari segi bahasa aja, bukan istilah. Ingat ya. Muhkam, mutasyabih secara lughatan. Minal ihkam, muhkam dari ahkama yuhkimu ihkam. Kenapa minal ihkam enggak min ahkama yuhkimu? Ya karena yang menjadi utama adalah ism alias masdar. Masdar itu jadi patokan utama untuk dipecah, bukan fiil. Minal ihkam, makanya ini masdar kan. Jadilah muhkam. Jadilah ahkama yuhkimu, fiilnya jadi pecahan. Ikhtilaf antara Kufi dan Basri. Yang bilang yang utama adalah fi'il itu Kufi. Kalau Kufi yang aslun adalah fi'il. Kalau Basri yang aslun adalah ism, yaitu masdar. Ikhtalafal Kufiyun wal Basriyun. Nah, di sini kebanyakan ulama itu, ulama nahwu di dunia ini kebanyakan pakai mazhabnya Basri memang. Kebanyakan. Kayak ini ya. Minal ihkam ya kan, berarti muhkam itu lughatan dari kata ihkam, al-ihkam, yaitu masdar. Karena ism itu aslun. Sesuai perkataan Imam Ibnu Malik dalam kitab beliau, wa kaunuhu aslan li hadzainin tukhib. Wa kaunuhu aslan, dan ism itu adalah aslun. Siapa yang bilang? Ibnu Malik. Bukan saya. Minal ihkam wa huwal itqanul balighu wal man'u. Ihkam artinya adalah al-itqan, yaitu kekuatan, kuat. Kalau mutkin itu kuat hafalannya, mutkin kiroahnya kuat sesuai makhraj dan sifat. Itqan berarti kuat. Al-baligh yang mencapai yang maksimal, kekuatan yang maksimal. Wal mana' yang menghalangi segala hal untuk menembusnya. Al-mana' itu menghalangi segala hal untuk menembusnya. Al-mana' menghalangi segala hal untuk menembus kekuatan tersebut. Makanya disebut al-ihkam adalah al-itqanul balighu wal mana', yaitu puncaknya kekuatan, dan kekuatan itu menghalangi segala sesuatu untuk menembusnya. Wa minhu, di antara ihkam itu contohnya al-bina, yaitu bangunan, al-muhkam, bangunan yang kokoh, yang kuat. Muhkam kuat ya. Jadi muhkam itu ayatnya kuat. Kuat maknanya tidak bisa berubah-ubah. Maksudnya konsekuen maknanya. Alladzi atqana, yang dia menjadi kuat. Fa yumtana'u alaihi al-khalalu wal fasadu, maka dia terhalangi atau terbebas dari khalal, celah. Bangunan yang kuat terbebas dari celah. Imtana'a, dia terhalangi dari kerusakan, maksudnya terbebas ya, dari khalal, celah, wal fasad, kerusakan. Nah itulah secara bahasa. Terus
Al mutasyabihu lughatan, mutasyabih secara lughah yaitu minas syabahi atau minas syibhi, minas syabahi juga boleh. Dari kata asyabah. Nah, ini dari masdar juga ya, mutasyabih. Wa huwa tamatsul, yaitu adalah semisal, kesamaan, tamatsul. Baina syai'aini, antara dua hal, awil asya' atau banyak hal. Walamma kana tamatsulu bainal asya'i, dan ketika ya, lamma ketika at-tamatsul itu terjadi, karena bainal asya' antara banyak hal itu, yuaddi ila syakki, yang menyebabkan keraguan, wal hayrati, hayrah keraguan, atau hayyarah juga boleh, keraguan sama. Gitu ya. Jadi kesamaan pada banyak hal itu menyebabkan keraguan, ya kan? Ada anak kembar, gitu. Ada anak kembar, antum bingung yang mana ini, gitu. Ada suami istri nikah sama adik kakak yang kembar juga. Ada kakak adik laki-laki yang kembar nikah sama kakak adik perempuan yang kembar juga, nikah bareng tadi siji. Nek ki jolan kayak piye gitu kan. Nah, itu artinya semakin banyak yang mirip, semakin bikin bingung. Gitu. Ada kawan saya itu, beneran ini kisah nyata, nikah ya. Alumni Baitul Hikmah, nikah sama akhwat kembar dia. Nah, suatu hari baru nganten anyar, Mas datang ke rumah mau nyentuh adiknya karena nggak tahu kan mirip wajahnya. Kak, bukan aku gitu. Salah ambil, bahaya tenan iki. Untung tangi lah nek pas turu. Bahaya toh. Nah, ini artinya syak. Semakin banyak yang mirip, semakin itu membuat syak, ragu. Wal hayrah, hayrah juga artinya bingung. Hayrah artinya bingung, syak artinya ragu. Dari fi'il hara. Yahiru artinya bingung. Itu hayrah, bingung, gitu ya. Syak, ragu. Marai bingung, maragu. Itu arti mutasyabih, yaitu apa? Membuat ragu dan bingung karena banyak kesamaan. Artinya ada kesamaan yang membuat orang jadi ragu dan bingung. Utliqa lafzul mutasyabihi ala kulli. Jadi kata mutasyabih itu mutlak berarti, gitu ya. Utliqa itu mutlak berarti apa? Ala kulli ma ghamada. Yaitu mutlak artinya adalah segala hal yang ghamada, yaghmudu. Yaitu babul awal ya. Ghamada artinya rumit. Rumit ya, rumit. Ghamada. Wa daqqa, dan yang detail. Segala hal yang rumit dan butuh daqqa. Butuh kedetailan dalam menganalisanya. Tidak bisa orang lihat sekali langsung paham, enggak. Gitu ya. Itulah mutasyabih. Enggak bisa langsung orang tuh paham. Des gitu. Tapi harus mikir dulu. Kalau nggak tahu sudah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Kalau orang yang ilmunya dalam itu bilangnya apa? Udahlah, kami beriman aja. Tapi kalau orang ilmunya orak jero, nggak dalam, itu dia mikir-mikir dia, gimana ya? Di sini ada yadullah, oh tangan Allah tuh gimana ya bentuknya? Nah, itu nggak dalam ilmunya itu. Gimana tangannya? Nanti kalau saya sebut tangan berarti kayak makhluk, berarti nggak usah diartiin tangan aja lah, malah pusing sendiri nanti. Tapi kalau orang yang Allah berfirman di surah Al-Imran ya, warasikhuna fil ilmi, orang yang ilmunya itu rasikh, benar-benar mendalam, justru dia malah nggak tahu dan dia mengatakan mana. Jadi kita terkadang, makanya ulama bilang nisful ilmi la adri.
Itu terkadang dalam hal ini yang berkaitan dengan yang ghaib itu kita la adri, itu dalam ilmumu gitu loh. Tapi nek kamu sok tahu oh tangan Allah itu nanti kalau disebut ya itu berarti sama dengan makhluknya. Mending kita nyari takwil yuk, apa ya umpamanya gitu loh. Tapi saya nggak nuduh loh ulama-ulama yang mentakwil sebagai orang yang tidak dalam ilmunya ya. Saya mengatakan untuk orang-orang awam maksudnya. Nah ulama-ulama yang lebih afdal dari saya ya nggak mungkin lah saya mengkritisi. Tetapi orang-orang awam yang sok ngikuti ilmu beliau-beliau itu yang bisa jadi salah paham, nah, itu yang saya kritik. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi, guru-guru kami di Syam sering mengkisahkan kisah Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama yang ya kisaran ulama abad 6 ya, berarti hidupnya di abad 5-6 lah. Nah beliau itu menulis tafsir Mafatihul Ghaib, At-Tafsirul Kabir alias Mafatihul Ghaib. Lalu beliau mengklaim telah menemukan 1000 teori di dalam kitab tafsir itu yang menunjukkan teori-teori filsafat, teori-teori apa dimasukkan dalam tafsir itu untuk mendukung bahwasanya Allah itu ada. Untuk membuktikan Allah ada, beliau telah membuat dalam kandungan tafsirnya itu 1000 teori. Masya Allah. Bi annallaha mawjud. Kemudian beliau akhirnya disanjung-sanjung oleh masyarakat sekitar. Hingga datanglah seorang nenek-nenek tua yang melihat kegaduhan itu. Enak apa to iki kok do rame men bahagia men kene apa? Iki lho, telah ditemukan 1000 teori bahwasanya Allah itu ada. Gobloke wong kuwi kata nenek tua. Pengen tahu Allah ada butuh 1000 teori. Saya nggak tahu teori apa-apa, yakin Allah itu ada. Kata Ar-Razi apa? Imam Ar-Razi, Masya Allah, nenek tua ini lebih pintar dari saya. Jadi terkadang orang yang bilang yang nggak tahu apa-apa itu malah kadang dia pintar gitu. Dalam hal yang goib maksudnya, bukan ilmu-ilmu yang jelas gini. Dalam mutasyabih nih. Jadi kalau ilmu mutasyabih ini kita kok amanna, nah itulah ilmu antum tinggi. Tapi belum sekarang waktunya ngomong ilmunya tinggi. Nanti belajar dulu, terus hasilnya kok amanna baru. Orang kok ramu dengo apa-apa ngerti-ngerti, aku ramu dengo, terus ilmunya tinggi enggak. Maksudnya setelah mempelajari banyak hal, lalu tunduklah dia pada firman Allah ini. Wa ukhara mutasyabihat. Karena dia tahu fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha. Jadi sukanya yang mutasyabih itu dia teliti banget gitu. Malah ngeri dia. Ibtigha al-fitnah. Dia ingin membuat fitnah dengan lafaz-lafaz mutasyabih itu. Wa ibtigha ta'wilih, pengen mentakwil dengan ya keinginan dia, nafsu dia mungkin. Terus warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Terus apa? Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ulul albab tuh kayak gitu ternyata. Bukan apa-apa ngerti. Apa-apa ngerti, aku ngerti. Gimana Allah begini tentang Allah. Wah, aku ngerti. Oh, nanti tuh bilang aja amanna. Gitu ya. Ini yang menyebabkan perselisihan antara Asy'ari dan ulama selainnya atau Atsari, antara Atsariyah dan Asy'ariyah. Itu gara-gara masalah ini sebenarnya. Dan itu sejak dulu sampai sekarang tidak selesai-selesai. Ya. Apa pentingnya? Ya kita tahu oh ternyata ini. Kalau kita terlalu dalam di situ itu malah rampung-rampung. Tapi cukup kita pelajari basic-basic akidah yang benar, kita tahu. Baru setelah itu kita aman. Nah, jangan sampai urung sinau wes aman nah piye imane apa. Gitu. Jadi mutlak arti mutasyabih itu apa? Semua hal yang rumit dan detail.
Terus waqad wusifal Qur'anul Karim kulluhu bil ihkam. Dan Quran ini semuanya disifati dengan muhkam. Secara bahasa lo ya. Ingat, bukan secara istilah. Secara bahasa isi Quran semuanya jelas. Semuanya muhkam. Qaulihi ta'ala alif lam ra kitabun uhkimat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Jadi di satu ayat Al-Quran ini katanya muhkam ayat-ayatnya semua, tapi di ayat lain waqad mudihal Qur'anul Karim bi annahu mutasyabih. Di ayat lain menunjukkan bahwasanya waqad mudihal Qur'anu, Quran juga dipuji karena Quran mutasyabih. Qaulihi ta'ala Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Jadi ini kitab mutasyabiham mathani, yang dia mutasyabih, maksudnya banyak yang serupa, bukan membingungkan, enggak. Secara bahasa uhkimat ayatuhu ini ayatnya semuanya jelas gitu ya, hukumnya jelas, kuat semua ayatnya itu. Terus di satu sisi secara bahasa ayat-ayatnya mutasyabih, alias ayat-ayatnya itu banyak yang serupa baiknya gitu loh. Ini secara bahasa. Mutasyabih itu semua ayat-ayat Quran mutasyabih dan semua ayat-ayat Quran muhkam secara lughatan. Wa sata'ti amthilatuhu ma'a bayani anwa'ihi fil faqrati taliyah. Maksudnya apa? Kok semua ayat muhkam dan semua ayat kok mutasyabih? Secara bahasa, belum istilah ini. Secara bahasa saja. Akan disebutkan di faqratit taliyah, paragraf setelah ini, yaitu wahadzal wasfu, sifat ini muhkam dan mutasyabih ini bil ihkam awit tasyabuh, ya, baik ini Quran ini kok muhkam atau mutasyabih. Fi hadhil mawadhi, di tempat-tempat ini yuhmalu alal ma'na lughawi, ini kalau dibawa ke makna bahasa. Ingat ya, kalau makna istilah beda lagi nanti. Ayat Qurannya ada dua, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Tapi kalau secara bahasa, secara umum, ayat Quran adalah muhkam semuanya, mutasyabih semuanya. Maksudnya apa? Satu ayat dengan lain itu saling menerangkan, mirip-mirip. Kama dzakarna, seperti yang kami sebut. Fal Qur'anu muhkamun kulluhu. Quran itu semuanya muhkam min haitsu annahu munazzamun rasinun. Dari segi apa ayat Quran itu muhkam semuanya? Min haitsu, dari segi annahu, bahwasanya Quran itu munazzamun, dia tersusun dengan rapi. Munazzam, susunannya adalah rapi, rasinun bermakna kuat, qawiyun, rasin. Quran itu semua ayatnya kuat, bisa untuk kehidupan kita, kuat untuk diterapkan ya. Kuat untuk menghalau pendapat orang kafir kalau tahu ilmunya. Mutqinun matinun, mutqin matin itu sama artinya kuat ya, itu sinonim disebut berkali-kali menunjukkan taukid. La yatatarraqu, ndak ada terketuk, tak terketuk sama sekali di dalamnya khalal, celah lafzi secara lafaz, wala maknawi, celah secara makna, maksudnya fasad. Khalal bermakna fasadun atau celah, maksudnya tidak terbetik sekalipun di dalamnya ada kerusakan makna dan lafaz dalam Quran. Itu maksud muhkam semuanya. Di satu sisi wa huwa mutasyabihun kulluhu, di satu sisi Quran itu semuanya mutasyabih juga secara bahasa. Min haitsu innahu, atau annahu, dari segi apa? Annahu yushbihu ba'duhu ba'dah, yaitu satu ayat dengan lain itu sama-sama, satu dengan yang lain apa? Mirip. Mirip dalam apa? Fi ihkamihi, dalam kekuatannya, wa husnihi, dalam keindahannya, wa bulughihi,
dan dalam ilmu balaghahnya, ya, dalam balaghahnya, gitu ya. Fi bulughi, dalam sampainya, afwan, wa husni wa bulughihi haddal i'jazi, dan balaghahnya dia, maksudnya balaghah itu sampainya dia pada batas i'jaz, kemukjizatan. Jadi sampainya dia pada mukjizat, alias sama-sama ayat satu dengan lain itu memiliki mukjizat, gitu. I'jaz wa bulughihi haddal i'jazi, sampainya dia pada batas mukjizat. Mukjizat apa? Fi alfadhihi, lafadznya merupakan mukjizat, seperti yang dulu pernah kita bahas, ya. Wa ma'anihi, dan makna-maknanya mengandung mukjizat. Contohnya apa? Seperti dulu kita bahas apa? Ini ya. Nah, ini lafadznya mukjizat, ya kan? Allah yang telah menciptakan asyamsa wal qamara, gitu ya. Terus apa namanya? Khalaqal laila wan nahar, malam siang, matahari, terus menyiapkan menciptakan bulan, ya kan? Kemudian Allah berfirman apa? Kullun fi falakin yasbahun. Masing-masing makhluk yang disebut tadi yasbahun, mereka beredar, renang, beredar, muter di garis edarnya. Bahkan mereka saling mengelilingi dengan berputar, teman-teman yang lain itu. Bahkan kata-kata ini pun kalau kamu balik muter, ini kan mukjizat. Kata kullun fi falak, kalau antum mulai dari depan nomor satu sini, kullun fi falak, antum mulai nomor satunya dari belakang, bacanya jadi gimana? Saya putus-putus jadi begini. Dari depan yuk, kullun fi falak. Dari belakang yuk, kullun fi falak. Sama ya, berputar seperti berputarnya bumi, berputar seperti berputarnya bulan, mengitari apa? Matahari. Seperti kata-katamu ini juga kalau kamu puter-puter bisa muter, gitu. Kullun fi falak, kullun fi falak, dari belakang ke depan, malam siang, siang malam, siang malam, muter. Jadi kan seperti kata-kata ini kan, kullun fi falak, kullun fi falak. Ini artinya i'jaz, terdapat mukjizat tidak hanya sekedar makna, ya. Mukjizatnya dari segi lafadz, kok ya bisa ya, maknanya tentang perputaran, kata-katanya diputer juga bisa, dari belakang ke depan, depan ke belakang, siang malam, malam siang. Kalau diomongin terus jadi malam siang, malam siang, malam siang, ya sama kan, siang malam, siang malam, siang malam, sama aja, tetap akan muter-muter, sama seperti kullun fi falak. Masya Allah, itu mukjizat lafzi. Contohnya tadi kalau antum pengen tahu, gitu ya. Kemudian wa ma'anihi, makna-maknanya mukjizat, jelas. Hal-hal yang dulu belum diteliti udah diucapkan di zaman dahulu, baru terbukti sekarang. Contohnya Fir'aun, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari di mana badanmu ini akan selalu awet terus, kata Allah, supaya bisa jadi pelajaran orang-orang yang pinter setelahmu nanti. Ternyata bener, ada profesor yang neliti jasad Fir'aun. Loh, kok kandungan garamnya banyak banget, berarti ayatnya bener di Quran. Akhirnya masuk Islam si profesor nih, setelah ke Mesir neliti tentang mumi. Masya Allah, berarti maknanya mukjizat, lafadznya mukjizat.
hatta innaka la tastati'u an tufadila. Sampai-sampai saking mukjizatnya ini, saking samanya, sama-sama mukjizat satu dengan yang lain, maksudnya mutasyabih ya, kamu nggak akan bisa antufadil untuk tufadil itu kamu mengistimewakan ya antara ayat 1 kalimatihi kata-katanya dan ayat-ayatnya kalimatihi wa ayatihi. Mana ya yang lebih afdol? Semuanya afdol gitu loh. Kamu nggak bisa memilih yang paling afdol karena semuanya baik. Bagi yang memahaminya loh ya, nek nggak paham ya pilih-pilih. Aku pilih ayat nikah, gah. Aku pegang ayat jihad. Pilih ayat nikah. Nah itu orang belum paham berarti. Wa ayatihi ayat-ayatnya fi hadzal husni wal ijaz. Mutasyabih artinya apa? Mirip, sama-sama afdol gitu loh. Kalimatnya, ayatnya fi hadzal husni bagusnya, wal ijaz mukjizatnya ayat-ayat ini. Ngapunten Mas, di bawah, di atas untuk putri. Sholat di bawah enggak apa-apa, monggo. Mriki di belakang enggak apa-apa, di sini. Di dalam juga boleh, silahkan. Ditarik nggih. Pinara, monggo. Ya, minal ayatil karimah. Inna rabbaka ya'lamu annaka, seperti firman Allah. Minal ayatil karimah. Coba antum tadaburi surah Al-Muzammil ayat 20 nih. Ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu. Afwan, enggak boleh berhenti situ ya. Wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Jadi Allah tahu kamu itu qiyamul lail ya. Baik sepertiganya, lebih kurang dari sepertiganya, atau setengahnya, atau 2/3 ya, thulutsayil lail, 2/3, setengahnya, atau thuluts sepertiganya. Jadi 2/3, setengah, dan 1/3. Dan ada ta'ifatum minal ladzina ma'ak, sahabat-sahabat yang ikut Nabi untuk sholat. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, Allah lah yang mengatur malam dan siang. Alima allan tuhsuhu, enggak mungkin ada yang bisa tepat waktu tahajudnya. Fataba alaikum, Allah mengampuni. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nah, ini artinya kan banyak sekali yang mutasyabih, kemudahan-kemudahan. Ya, boleh sepertiga, boleh setengah, ada yang enggak kuat, ada yang enggak tahu ketepatannya, ya sudah, bacalah yang mudah. Karena Allah tahu di antara kalian ada yang mardo, sakit. Ada yang apa? Sakit. Terus apa? Wa akharun yadribuna fil ardi, kerja. Yabtaghuna min fadlillah. Ya. Ada yang sakit, ada yang kerja, mencari keutamaan Allah. Wa akharuna yuqatiluna fisabilillah, ada yang jihad. Disebut semua itu. Kan indah banget itu. Mutasyabih. Maksudnya apa? Kok semua kata-katanya bagus ya dari awal sampai akhir. Isinya kemudahan-kemudahan ya kan. Disebutkan semuanya itu sesuai realita. Ada yang sakit toh, ada yang kerja, ada yang jihad juga. Nah, ini kan semua disebut. Kena kabeh gitu lah. Kan indah. Itu mutasyabih. Dari segi apa? Ya milih yang mana ini, kok enak semua ini, kok indah semuanya gitu. Faqra'u ma tayassara minhu, berapa kali diulang, bacalah saisomu, bukan saisomu ki, maksudnya semaksimalmu yang kamu bisa. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana. Ya. Tunaikan sholat, zakat, al-qardu juga tunaikanlah qardun ya. Qardul hasan. Itu wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ternyata minjemin orang uang itu adalah ibadah juga ya. Qardul hasan. Meminjami uang tanpa
imbalan. Kalau pakai imbalan namanya riba. Pinjemin uang ya nggak usah berharap imbalan, kecuali ayat ini, yaitu pahala. Memang beda. Kalau negeri dikuasai umat Islam, ininya muamalahnya, minjemi uang lah, terus untungku apa? Untungku pahala. Makanya nggak ada riba, gitu. Karena nyarinya pahala. Kalau bukan orang Islam yang ngelola, kan kacau. Dia hanya mencari untungan dunia. Bedanya itu, kenapa harus Islam? Karena Islam itu melihat pahala. Gitu ya. Kemudian amma fil istilah fa ayatul qur'ani minha muhkamun wa minha mutasyabih. Adapun dari segi istilah syar'i, ayat Quran itu terbagi jadi dua. Tidak muhkam semuanya, tidak mutasyabih semuanya. Tadi kan dari segi bahasa, pemahaman umum orang itu Quran ya muhkam ya mutasyabih semua. Tapi kalau istilah tentu ada yang orang awam nggak paham juga, ya kan? Ada yang orang awam nggak paham. Contohnya nanti kita bahas ya. Ayat Quran ada dua secara istilah, yaitu apa? Muhkam dan mutasyabih. Muhkam itu apa? Ya jelas. Innallaha khaliq, sesungguhnya Allah adalah innallaha innallaha ishtara minal mu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, itu jelas. Gitu ya. Orang udah paham semua, muhkam. Nah, terus yang mutasyabih apa? Pertemuan akan datang akan kita bahas, tapi ini contoh di halaman berapa itu? Yang ini. Nah, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha. Ya. Jadi innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma. Ilmus sa'ah itu gimana itu? Tahu enggak kita? Ya itu berarti mutasyabih. Kan kiamat enggak ada yang tahu. Nah, itu loh yang dimaksud. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham. Ya kita juga nggak tahu yang ada di rahim itu. Lah kan pakai USG tapi kan nggak bisa detail, hanya luar-luarnya doang, nggak bisa sampai dalam banget. Kemudian ini wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kejadian besok kita nggak ada yang tahu, gitu kan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kematian tuh gimana ya? Mutasyabih juga ini. Kapan sih maknanya mutasyabih ini? Alias nggak ada yang tahu kan? Mati di mana, kiamat kapan? Hanya Allah yang tahu. Makanya di sini hidup itu kita ada ikhtiar, ada juga percaya takdir. Harus imbang. Di satu sisi kita berusaha, tapi kalau sudah dapat hasilnya, ya sudah, nggak usah kecewa. Muhasabah aja. Oh berarti besok begini. Kejadian hari ini itu takdir. Udah. Itu. Selanjutnya kita ikhtiar menuju takdir yang lebih baik, seperti kata Umar bin Khattab. Ada orang malas-malasan toh, turu-turu gitu. Kamu kenapa nggak kerja? Loh, takdirku begini kok. Emang aku leyeh-leyeh ini takdir. Jangan pakai dalil itu Ustaz Ahmad ya. Emang aku lagi leyeh-leyeh ini takdir. Kata Umar apa? Marah dia. Berpindahlah dari takdir males kepada takdir rajin. Berpindahlah dari takdir bodoh menuju takdir belajar ben pintar. Ngono. Aku nyat goblok kok kuwi takdirku ya ora. Gitu ya. Begitu. Maka itu tadi, selama itu bisa diikhtiarkan, ikhtiarkan. Kalau sudah hasilnya adalah takdir, itu ya sudah pasrah. Sekarang lagi ikhtiar ya takdirnya lagi ikhtiar gitu. Intinya, masya Allah, ini melatih keimanan. Iman terhadap takdir. Rata-rata kita kalau dapat takdir indah dan enak seneng ya, itu yang dicari. Tapi nek takdirnya pas lagi umpamanya HP ini kecemplung air laut, ya sudah. Nanti bahagia enggak sekarang? Bahagia ya, ada hikmahnya. Bahagia. Maksa banget Ustadz ngomong bahagia gitu. Iya bahagia, kenapa? Ada hikmahnya. Oh berarti besok lagi aku beli pelindung air. Pelindung itu seperti itu, supaya kalau jeguran bisa dipakai.
Ya, saya pernah seperti itu. Saya udahlah terima takdir. Saya waktu itu bisnis es krim kan, godok es krim saya. Lagi umep, susu kan direbus dulu, mendidih gitu. Nah, saya ngantongi HP tuh. Lagi umep di jimbeng yang gede. Langsung HP saya nyemplung ke godok, bayangkan. Masih mending cuma kecemplung air laut. Saya kerebus. Masya Allah, gimana tuh ngambilnya coba? Akhirnya nggak dong, emang perindapan. Wali ya wali santri. Ya kita pakai saringan lah. Saringan, langsung HP itu saya cuci. Sudah kemasak mateng toh, dicuci. Terus dihidupkan lagi, hidup alhamdulillah. Hidup sampai berapa tahun hidup. Ya, karena memang HP-nya anti air gitu ya. Es krim rasa HP, tapi nggak saya ceritain, nanti antum nggak mau makan itu es krim. Ya, cuman kan kemasak ya, itu yang tidak ada di perusahaan mungkin. Anti air, tapi kan kalau kemasak nggak tahu kan, ternyata masih hidup. Nah itu terima aja takdir gitu kan. Ya, lah sehat wae Ustadz makanya terima. Ya, tidak apa-apa lah ya. Intinya mutasyabih adalah ini tadi, ilmu sa'ah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Alhamdulillah kita sampai sini dulu aja. Insyaallah kelanjutannya kita bahas pertemuan besok. Kita selesaikan. Intinya secara istilah ada dua ya. Ayat Quran ini bisa muhkam bisa mutasyabih. Yang muhkam itu dzalikal kitabul la raiba fi, itu muhkam. Jelas ya. Quran ini enggak ada keraguan di dalamnya. Itu muhkam. Tapi kalau ilmu sa'ah gitu ya, tentang apalah hal yang gaib itu mutasyabih gitu ya, sehingga kita tinggal beriman saja. Amanna. Ini yang dapat kita sampaikan, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada? Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.